Laut adalah dunia penuh misteri yang menyimpan keanekaragaman hayati luar biasa. Di antara ribuan makhluk laut, ada satu yang selalu menarik perhatian, yaitu salah satu tunggangan kesayangan dari superhero kita yang bernama Aquaman. Ya, bagi pecinta DC pasti kenal siapa itu Aquaman. Yap, apalagi tunggangan Aquaman kalau bukan kuda laut. Dengan bentuknya yang menyerupai patung kecil hidup, kuda laut adalah salah satu makhluk laut paling unik yang pernah dikenal. Tapi, apa yang sebenarnya kita ketahui tentang mereka? Bagaimana cara mereka hidup, berkembang biak, dan bertahan di dunia yang terus berubah? Dalam pembahasan ini, kita akan mengungkap fakta-fakta luar biasa tentang kuda laut dan memahami pentingnya mereka bagi ekosistem laut. Mari berimajinasi dengan logika. Kuda laut, atau dikenal dengan nama ilmiah Hippocampus, adalah ikan kecil yang memiliki tubuh unik menyerupai kuda. Mereka hidup di perairan dangkal yang hangat, terutama di sekitar terumbu karang dan rumput laut. Nama ilmiah kuda laut yaitu Hippocampus berasal dari bahasa Yunani kuno dari kata hippocampos, yang mana hippos bermakna kuda dan campos berarti monster laut atau binatang laut. Ukuran tubuh mereka sangat bervariasi, mulai dari spesies terkecil yaitu Hippocampus satomiae yang hanya sepanjang 1,5 cm hingga spesies yang lebih besar seperti Hippocampus abdominalis yang dapat tumbuh hingga 35 cm. Kuda laut memiliki anatomi yang tidak biasa. Kepala mereka menyerupai kuda darat, tubuhnya tegak, dan ekornya melilit seperti spiral. Tubuh kuda laut dilapisi oleh lempengan tulang, bukan sisik seperti ikan pada umumnya. Dan mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk menyamarkan diri, sehingga membuat mereka tidak mudah untuk dilihat agar terlindung dari predator. Sirip dorsal pada kuda laut terletak pada bagian bawah, sedangkan sirip pektoralnya terletak pada bagian kepala. Sebentar. Mungkin ada dari pemirsa yang belum tahu apa itu sirip dorsal dan sirip pektoral. Mari kita jelaskan. Sirip dorsal adalah sirip yang terletak di bagian punggung hewan, seperti ikan paus dan lumba-lumba. Saya rasa hiu juga ada ya. Ya, sirip dorsal juga dikenal sebagai sirip punggung. Sementara sirip pektoral atau sirip dada adalah sirip yang terletak di sisi ikan, tepatnya di belakang insang. Sirip ini berfungsi untuk mengendalikan gerakan ikan seperti naik, turun, ke samping, dan mundur. Jadi, letak kedua sirip dari kuda laut berbeda dengan ikan lainnya. Kuda laut memiliki sejumlah perilaku yang membuat mereka berbeda dari ikan lain. Salah satu yang paling menakjubkan adalah cara mereka berkembang biak. Betina meletakkan telur-telur mereka di dalam kantong khusus yang dimiliki oleh si jantan. Kantong ini tidak hanya melindungi telur, tetapi juga menyediakan oksigen dan nutrisi hingga anak-anak kuda laut siap dilahirkan. Proses ini adalah contoh luar biasa dari peran aktif si jantan dalam reproduksi. Selain itu, kuda laut juga memiliki kebiasaan unik dalam memilih pasangan. Mereka cenderung monogami, setia pada satu pasangan selama musim kawin. Untuk mempererat hubungan, pasangan kuda laut sering menari bersama setiap pagi, menyingkronkan gerakan tubuh mereka sebagai tanda komitmen. Dalam hal berburu, kuda laut adalah predator yang efektif. Dengan leher fleksibel dan mulut tabung yang mampu menciptakan tekanan vakum, mereka dapat menyedot mangsa seperti plankton dan udang kecil dalam waktu kurang dari 1 detik. Kecepatan dan presisi ini adalah hasil dari evolusi luar biasa yang menjadikan mereka pemburu ulung di ekosistem laut. Kuda laut memakan lebih dari 3.000 plankton setiap hari. Mencari makan dengan cara menyangkutkan diri di rumput-rumput laut dan terumbu karang dengan ekor, dan mengisap makanan serta plankton dengan moncongnya. Kuda laut tidak memiliki gigi dan perut untuk memproses makanan, sehingga makanan yang mereka konsumsi melewati pencernaan mereka dengan cepat. Mereka harus makan setiap saat untuk bertahan hidup. Kuda laut biasanya ditemukan di perairan hangat dan dangkal, terutama di sekitar terumbu karang, rumput laut, dan hutan bakau. Habitat ini memberikan perlindungan yang ideal dari predator seperti ikan besar dan burung laut. Namun, mereka juga bergantung pada kamuflase untuk bertahan hidup. Tubuh mereka bisa berubah warna untuk menyatu dengan lingkungan, membuat mereka hampir tak terlihat bagi musuh. Di ekosistem ini, kuda laut tidak hanya bertahan, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan rantai makanan. Mereka membantu mengontrol populasi mangsa kecil, yang pada gilirannya mendukung kesehatan terumbu karang dan habitat laut lainnya.
Namun, kuda laut menghadapi ancaman serius. Habitat mereka terancam oleh kerusakan terumbu karang, penangkapan berlebihan, dan perdagangan ilegal. Di beberapa negara, kuda laut sering digunakan dalam pengobatan tradisional atau dijual sebagai souvenir. Kuda laut dimanfaatkan untuk herbologi Tiongkok, yaitu teori terapi herbal tradisional Tiongkok, yang menjelaskan sebagian besar pengobatan tradisional Tionghoa. Sebanyak 20 juta kuda laut telah ditangkap setiap tahunnya untuk keperluan ini. Karena alasan ini, banyak spesies kuda laut yang kini terancam punah. Organisasi konservasi di seluruh dunia bekerja keras untuk melindungi habitat mereka dan mencegah kepunahan makhluk unik ini. Impor ekspor kuda laut diatur oleh CITES atau CITES, ya seperti itu ya, sejak 15 Mei 2004, yaitu perjanjian internasional yang disusun berdasarkan resolusi anggota Uni Internasional untuk Konservasi Alam. Konvensi ini bertujuan melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional, spesimen tumbuhan dan satwa liar yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam. Kuda laut adalah salah satu keajaiban dunia laut yang mengajarkan kita betapa luar biasanya keanekaragaman hayati di planet ini. Dengan memahami dan melindungi mereka, kita tidak hanya menjaga keindahan laut, tetapi juga memastikan keseimbangan ekosistem yang vital bagi kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini bersama kami. Jangan lupa untuk berbagi video ini agar semakin banyak orang yang peduli pada pelestarian kuda laut. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata dari kami, wassalam, bye-bye.